Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kita bisa belajar banyak hal. Bertemu lagi kita teman-teman di segmen perpajakan. Kali ini kita akan membahas pajak penghasilan PPh pasal 21. Kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Oke, baik teman-teman. Kalau tadi kita sudah membahas tentang penghasilan yang dipotong, nah sekarang kita akan melanjutkan menjelaskan tentang penghasilan apa sih yang tidak dipotong berdasarkan PPh pasal 21/26. Yang pertama yang tidak dipotong adalah pembayaran asuransi kesehatan, baik karena kecelakaan, dwiguna maupun beasiswa. Ada juga natura, kenikmatan dari WP atau pemerintah, sifatnya kalau sekarang sih sudah sangat jarang ada natura ya teman-teman. Kalaupun ada ya jumlahnya pasti sedikit karena dia tidak bisa lagi menjadi pengurang pajak. Yang ketiga adalah iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkyu, iurannya THT, jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja, itu tidak dikenakan pajak yang dipotong. Zakat, tidak sumbangan yang sifatnya keagamaan dari badan atau lembaga yang dibentuk, disahkan pemerintah sepanjang teman-teman tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, ataupun kepemilikan atau penguasaan. Beda lagi kalau misalnya lembaga zakat itu punya aset dana kelolaan atau jenis usaha yang dikelola, maka atas jenis usaha yang dikelola tetap dikenakan pajak. Tapi kalau dia hanya sebagai pengumpul dan penyalur zakat, lalu disalurkan lagi, maka itu tidak dikenakan pajak. Yang selanjutnya adalah beasiswa, sebagaimana yang disebut dalam huruf pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang PPh, maka beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur dalam dan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan itu tidak dikenakan pajak, artinya murni diterimanya. Tadi kita sudah bicara tentang subjek, apa yang penghasilan dipotong, apa yang tidak dipotong. Nah, sekarang kita akan membahas objek pajaknya. Di sini ada objek pajak, ada yang sifatnya final, dan ada yang kategori bukan objek pajak. Mari kita bahas satu per satu. Nah, objek pajak itu apa? Objek pajak itu adalah penghasilan. Nah, penghasilan itu apa? Penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Jadi karena menerima sekian rupiah misalnya atau sekian dolar rupanya, misalnya kita punya kemampuan ekonomis. Jadi kekayaan kita bertambah dari sisi kas misalnya, maka itu menjadi objek pajak. Yang kedua yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Baik yang penghasilan itu kita terima dari Indonesia dalam bentuk rupiah maupun dari luar negeri dalam bentuk mata uang lain. Dolar misalnya, euro misalnya, maka itu menjadi objek pajak. Yang selanjutnya adalah yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, maka dia kategori penghasilan. Misalnya, karena kita dapat sekian rupiah atau sekian dolar, kita bisa beli mobil, bisa beli rumah. Nah, itu masuk ke dalam kategori objek pajak. Atau dengan nama dan dalam bentuk apapun, intinya yang mampu dapat menambah kemampuan ekonomis, maka dia akan masuk dalam kategori penghasilan dan penghasilan akan menjadi objek pajak, teman-teman. Lalu apa sih karakteristik PPh yang bersifat final? Yang bersifat final itu teman-teman tidak digabungkan dengan penghasilan yang lain dalam perhitungan PPh atau pada SPT tahunan. Jadi dia dipotong sendiri. Atau biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan pengenaan PPh-nya bersifat final, maka dia tidak dapat dikurangkan.
PPh final yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain sehubungan dengan tersebut maka tidak dapat dikreditkan. Biasanya itu yang bersifat final itu honorarium. Baik teman-teman, demikian penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab dari keingintahuan teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share agar yang lain bisa tahu. Bye-bye.